Halo teman-teman, di sini Adit. Dan kali ini saya ingin share ke kalian soal bagaimana cara untuk memanage kabel-kabel yang biasanya banyak sekali tidak berserakan gitu kan. Soalnya kabel manajemen tuh sulit gitu, meskipun saya di sini cuma pakai laptop, itu pun tetap lebih banyak lagi kabelnya daripada mungkin yang dipakai di PC atau gimana. Saya belum pernah pakai PC soalnya. Dan di sini saya menggunakan produk dari Oximus, yaitu Oximus C90. Nah, teman-teman bisa lihat nanti untuk bentuk dari Oximus C90 itu kayak gimana. Nah, saya terangin sedikit ya. Jadi kenapa kok saya pilih Oximus C90? Karena menurut saya ya, untuk meja saya ini itu teman-teman nanti bisa lihat sendiri. Dia itu berdiri, meja saya ini berdiri karena bukan karena ada 4 kaki yang biasanya di meja-meja pada umumnya gitu kan. Biasanya kan di meja pada umumnya ada 4 kaki di bagian ujung-ujungnya lah. Untuk meja saya yang kali ini bukan yang meja yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Jadi meja ini meja tanam, meja yang istilahnya dibor, dipaku di tembok seperti itu. Nah, kenapa kok saya pilih C90? Karena itu tadi, karena C90 itu dia pilihannya untuk kabel manajemen di Oximus kan banyak gitu kan. Nah, kebanyakan adalah yang versi jepit. Nah, kenapa kok saya nggak pakai versi jepit? Karena emang nggak bisa digeser-geser gitu loh. Dan kalaupun mau geser itu harus buka-buka dulu skrup-skrup yang ada di bawah ini, di bawah meja ini, karena emang modelnya udah tanam gitu, bukan yang bisa bisa dipindah-pindah. Kalau misal untuk yang dijepit itu kan ya memang mudah secara pemasangannya, tetapi tidak begitu cocok gitu loh buat meja saya ini. Nah, C90 itu dia pakai metode baut, jadi ada sekitar 4 baut yang digunakan. Ya, kalau misal pakai baut berarti artinya dia versi tanam gitu kan, versi yang tidak untuk digeser-geser lagi gitu kan. Sedangkan untuk yang versi jepit mungkin teman-teman bisa untuk geser-geser segala macam seperti itu. Dan yang saya suka dari Oximus C90 ini semuanya itu full metal, jadi full besi gitu. Jadi kalau misal teman-teman lihat ataupun rasakan gitu, itu langsung kokoh gitu loh. Nah, yang saya lihat itu di Oximusnya sendiri itu memang yang full metal kayak gini itu ya cuma yang versi baut itu tadi, bukan yang versi jepit. Nah, kalau misal yang setahu saya versi jepit itu memang banyak kan, macamnya banyak, tapi setahu saya nggak yang full besi selongsong gitu loh modelnya. Nah, yang saya suka itu 90 ini panjang banget gitu. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri di sini keterangannya. Dia 60 cm, 600 mm 60 cm, panjang sekali. Nah, untuk yang meja saya ini tuh panjangnya sekitar nggak sampai 120, antara sekitar 110 sampai 120 gitu. Dan lebarnya sekitar berapa ya? 60-an cm kalau nggak sampai 70 gitu. Nah, menurut saya
Proximus ini yang saya pakai ini itu menurut saya udah pas gitu loh buat meja yang satu ini, seperti itu, karena dia versi yang tanam. Nah, perlu diketahui juga untuk versi yang tanam ini teman-teman harus memperhatikan ketebalan meja yang teman-teman punya gitu. Kalau semisal meja teman-teman ini nggak sebegitu tebal, takutnya adalah semisal teman-teman udah baut itu udah apa namanya, udah screw, nah itu takutnya nanti dia tembus. Jadi baut yang digunakan oleh C90 itu panjangnya sekitar 1,5 cm kalau nggak salah. Nah, kebetulan meja yang saya pakai ini dia mejanya nggak sebegitu nggak sebegitu tebel gitu kan. Tapi saya punya cara, semisal semisal meja teman-teman ini nggak tebel, tapi teman-teman pengen tetap pakai yang C90 ini untuk melihat before afternya seperti ini.
Nah, teman-teman, di sini saya ingin menunjukkan seberapa banyak gitu loh kabel yang istilahnya saya pakai dalam setup kali ini gitu kan. Nah, yang teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada laptop gitu kan. Nah, ini udah paling banyak banget ini penyumbang kabelnya. Di sini ada kabel cas, ada kabel LAN, ada kabel HDMI, ada kabel USB 3.0 dan ada USB-C gitu kan. Nah, untuk di sebelah kanan ini ada kabel untuk keyboard, juga kabel untuk cooling pad gitu kan. Nah, yang kemudian untuk speaker itu dia ada dua kabel, yaitu kabel yang pertama untuk kabel ke power, kemudian yang kabel kedua untuk kabel jack audio 3,5 mm. Terus kemudian di sini saya pakai USB hub. USB hub itu ada banyak sekali ya. Jadi di sini saya pakai berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, satu untuk kabel ke headphone. Kemudian yang kedua kabel untuk kabel Type C untuk menghubungkan ke wireless mouse, dia digunakan untuk ngecas mouse gitu kan. Terus kemudian di sini ada kabel untuk numpad gitu kan. Terus kemudian di sini ada juga dia bukan kabel sih, dia dongle gitu doang. Nah, tapi di sini, nah teman-teman bisa lihat sendiri, ini aja dua kabelnya. Yang satu ke PC, bukan ke PC, yang satu ke laptop, terus yang satu kemudian ini ke power supply. Jadi biar bisa support agak gede gitu kan powernya. Jadi ini saya tancapkan ke kabel cas seperti itu. Kemudian ada lagi di sini untuk fokus. Ada kabel untuk light bar kayak gini modelnya. Ini langsung ke bawah, nanti saya tunjukkan ke bawah untuk apa. Kemudian di sini udah selesai. Udah. Kemudian yang di bawah. Nah, yang di bawah ini saya pakai kabel ini untuk stop kontak. Jadi sebenarnya stop kontak di ruangan ini cuma satu ya. Ini ada kabel untuk monitor, power monitor, terus kemudian ini kabel cas untuk light bar juga sebenarnya, tapi saya buat untuk lampu hiasan yang di atas sana. Kemudian ini kabel power dari dari speaker. Terus saya pakai T untuk nyambungin lagi stop kontak untuk ini kabel cas laptop. Kemudian untuk power yang USB hub. Terus kemudian untuk satunya lagi ini power untuk cas light bar seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali kabel-kabel yang istilahnya harus di manage gitu kan, biar kelihatan rapi seperti itu. Nah, untuk pemasangannya sendiri Aximus C90 ini sangat mudah ya. Misalnya kalau semisal mungkin di awal kalau semisal dibandingkan sama yang versi jepit memang lebih mudah yang versi jepit gitu kan. Dia juga fleksibel, bisa dipindah-pindah kemana saja jepitannya itu tadi. Kalau yang versi tanam ini jelas dia nggak bisa dipindah-pindah gitu tempatnya. Dan kenapa saya bilang agak mudah daripada yang versi jepit, karena di kelengkapan C90 Aximus ini dia udah dapat penanda gitu kan, penanda baut yang istilahnya mau di
obeng itu tempatnya di mana saja. Udah teman-teman nggak perlu kira-kira sendiri kayak ini berapa ya masnya, kayak jaraknya berapa ya, seperti itu. Jadi teman-teman tinggal pakai panduan itu tadi. Jadi panduannya itu berupa kertas gitu. Di kertas itu tadi itu dia udah yang namanya nah teman-teman nanti bakalan dapat kertas yang kayak gini. Nah kertas ini nanti yang teman-teman gunakan untuk panduan atau letak di mana saja nanti baut itu akan ditanam gitu loh. Nah seperti ini. Di sini udah ada lubang-lubangnya. Nanti ya sudah tinggal di baut aja, tinggal di obeng aja nanti di lubang-lubang ini seperti itu. Nah kemudian saya kan tadi bilang kalau misal teman-teman pada nanya loh, kalau tebal dari meja itu kurang dari 1,5 cm gitu kan, gimana caranya biar dia nggak tembus gitu loh, tembus dari bawah ke atas gitu. Nah saya kemarin diajarin gitu kan caranya biar nggak tembus itu bagaimana. Jadi teman-teman tetap kayak biasanya screw gitu kan, bautnya itu tadi kan, bautnya kan agak panjang kan 1,5 cm. Nah baut itu tadi teman-teman pakein alasnya itu bisa dari kardus, terserah dari kardus apa aja. Nah sehingga dia itu akan bekerja seperti spacer. Kalau teman-teman biasanya pasang bracket untuk monitor lah atau segala macam, itu pasti udah biasa dengan yang namanya spacer gitu. Nah kalau misal teman-teman nggak punya spacer gitu kan, ya udah beli pakai kardus kayak gini. Nah kemudian kardus ini katakanlah segini ya, secuil yang ini ya. Nah itu ya udah tinggal tinggal dibaut di tengah-tengahnya ini aja. Tinggal dibaut di tengah-tengahnya itu dia bisa berguna untuk spacer. Kalau semisal masih lebih masih kurang tebel lagi, ya tinggal ditumpuk aja. Ya begitulah kira-kira untuk pemasangan bracket kabel dari Oximus D90. Terima kasih udah nonton, like kalau semisal teman-teman suka, share kalau semisal teman-teman mungkin ada yang mau masang tapi bingung dengan cara-caranya. Subscribe untuk semisal teman-teman ingin mendapatkan konten-konten seperti ini lagi. Terima kasih, sampai jumpa.